Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dengan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Nah, di siang hari ini, guys, saya akan mengambil suatu judul, di mana judul ini pun berupa komentar yang diberikan terhadap diri saya. Judul yang akan saya bahas di siang hari ini adalah apa yang akan terjadi terhadap diri seseorang, terutama diri kamu, untuk 24 jam ke depan. Apakah black magic itu masih menempel atau memang sudah menghilang? Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan topik yang saya ambil tadi, apakah dalam waktu 24 jam ke depan bagaimana kondisi diri kamu? Apakah black magic itu yang dikirimkan terhadap diri kamu masih menempelkah, atau memang diri kamu sedang berusaha untuk mencari tahu? Kita langsung saja terhadap kartu yang di depan saya ini. Kartu pertama, muncul kartu ini, guys. Tangan seseorang memegang suatu tongkat. Dengan kata lain, tongkat yang dia pegang tersebut bisa saja kiriman yang dilakukan oleh pihak orang lain terhadap diri kamu masih dikerjakan. Masih dikerjakan ini, guys. Apakah diri kamu pun masih merasakannya atau tidak? Tetapi dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya melihat ada beberapa teman-teman
sedang mengalami sesuatu di bagian organ tubuh. Mungkin bisa saja sesuatu yang kamu rasakan di dalam organ tubuh kamu tersebut berupa bercap merahkah, atau memang diri kamu tidak fokus ketika melakukan sesuatu, atau memang yang dikirimkan tersebut melalui mimpi. Tetapi di sisi lain, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya pun melihat satu energi, di mana satu energi ini kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, kemungkinan diri kamu pun sedang mencari seseorang yang bisa mengobatin apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Sama-sama ini guys, diri kamu untuk mengobatin seseorang, membuat diri kamu agar tidak bisa mengobatin tersebut. Kamu mencari tahu seseorang sedang melakukan. Karena satu energi ini sedang berusaha mencari seseorang yang benar-benar bisa mengobatin dia. Mungkin sesuatu yang dikirimkan terhadap diri kamu untuk menghambat apa yang ingin kamu harapkan. Di sisi lain, pemikiran kamu sudah diganggu di sini. Pemikiran kamulah yang menjadi faktor utama dia untuk mengganggu kehidupan kamu. Pemikiran kamulah yang sedang dia kacaukan, agar kamu tidak bisa bergerak kemana-mana, agar diri kamu tidak bisa mengalami suatu situasi kemajuan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika diri kamu ketika di masa lalu membina suatu hubungan baik LDR ataupun hubungan rumah tangga, dengan topik yang saya ambil tadi, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada satu energi yang sedang sakit hati, di mana dengan rasa sakit hati tersebutlah membuat dia mencoba untuk mengirimkan sesuatu agar diri kamu tidak bisa maju. Ibaratnya menutup segala aspek aura positif diri kamu. Ini dia guys. Bagaimana kartu yang dibawanya? Najubillah min jalim. Najubillah min jalim. Muncul kartu berzodiak Pisces, di mana zodiak Pisces ini berunsurkan air, berlambangkan unsur air juga. Kartu ini sangat menakutkan guys, dimana dengan apa yang saya katakan, hal mistis, hal misterius, hal yang tidak bisa kamu duga, hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau saya menarik dari kata hal mistis, mungkin masih menempel terhadap diri kamu. Mungkin perjalanan diri kamu untuk saat ini, saya melihat ada suatu kekacauan yang sudah kamu terima. Hal mistis itulah yang membuat. Tetapi ada satu energi saya melihat di sini. Sudah berobatkah? Atau memang dia sudah memiliki pegangan?
saling berlawanan ini. Tetapi ada satu energi juga yang saya lihat di sini, ada semacam pemberian yang diberikan terhadap orang yang dia jumpain untuk mengobati. Berupa kalungkah, berupa gelangkah, atau memang berupa percikan di dalam kain? Saya tidak tahu. Yang saya lihat menurut mata batin saya, sama-sama kuat di sini. Sama-sama saling menyerang. Yang melakukan sedang tertawa bahagia, yang menerima sedang berusaha untuk mengobati. Ini akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Satu energi ini akan pergi nih, mencari siapa yang lebih hebat. Saya tidak tahu siapa orang yang akan dia cari nanti. Tapi saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, salah satu obatnya cuman satu. Kamu harus bisa meningkatkan jiwa spiritual kamu. Kalau jiwa spiritual kamu melemah, mungkin disitulah kekacauan yang akan kamu dapatkan. Saran dari saya itu guys, mungkin teman-teman paham apa yang saya maksudkan dari jiwa spiritual. Dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Ini masih menempel. Nah, bagian kedua. Wow, muncul kartu Six of Cups. Kalau saya mengkaitkan dari kartu The Moon, mungkin hal mistis ini membuat diri seseorang sudah menerima suatu kebahagiaan, sudah melihat diri kamu dengan rasa tersenyum. Ini dia guys. Kamu bisa melihat sendiri kartu ini. Seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang, tujuannya untuk bahagia. Nih. Saya membuka kartu ini sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Sebenarnya diri saya tidak mau mengambil judul atau topik ini karena nanti ujung-ujungnya diri saya yang diserang. Karena saya sempat sudah pernah pergi, batin saya diserang juga. Ada salah satu subscriber yang secara intens setiap hari berkomunikasi terhadap diri saya. Saya sudah jujur terhadap satu subscriber tersebut. Bahkan videonya saya kasih terhadap diri dia. Apa yang saya rasakan dan apa yang terjadi terhadap diri saya, semua saya jelaskan terhadap satu subscriber yang secara intens berkomunikasi terhadap diri saya. Itu sebagai bukti saya kalau membahas mengenai black magic guys, sangat tertantang, tetapi diri saya tidak sanggup untuk menanganinya. Karena memang ketika diri saya tidak sanggup, saya tidak percaya yang namanya black magic tersebut. Saya lebih condong, lebih dominan terhadap Tuhan. Itulah yang membuat diri saya selalu bertentangan terhadap pembahasan yang menyangkut black magic. Tetapi mau tidak mau, dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya harus bisa membukanya. Nah, kita langsung saja guys kembali ke topik pembahasan kita.
muncul kartu Five of Swords. Seseorang sudah bahagia dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah menerima yang namanya konflik batin. Tadi saya sempat mengatakan diri kamu, tingkatkan jiwa spiritual kamu, karena tujuan dia ingin menyerang pemikiran kamu, ingin menyerang batin kamu. Kalau pemikiran kamu dan batin kamu sama-sama sinkron, sudah terjadi yang namanya kekacauan. Apapun yang akan kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena batin kamu sudah diserang dan pemikiran kamu pun sudah diserang. Tujuan orang menyerang sesuatu, dia ingin menyerang batin. Batin itulah yang mencakup segala macam aspek yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau sudah batin yang diserang, apapun kondisinya, semua akan kacau. Ini muncul konflik batin, guys. Kartu selanjutnya, Eight of Pentacles, di mana seseorang atau satu energi masih fokus terhadap yang dia berikan, terhadap yang dia kerjakan. Di sisi lain, diri kamu pun di sini masih fokus terhadap mencari seseorang agar bisa mengobatin dari kiriman yang diberikan terhadap diri kamu. Karena diri kamu sudah merasakan kekacauan, diri kamu sudah merasakan suatu konflik, diri kamu sudah merasakan suatu berupa fisik yang ada di tubuh kamu. Mungkin tanpa kamu sadarin, penyerangan tersebut melalui mimpi kah? Bisa terjadi. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Di bagian ketiga, kesimpulan dari kartu pertama dan kartu kedua ini. Inilah orang yang telah mengirimkan sesuatu terhadap diri kamu. Muncul kartu ini, baik pria ataupun laki-laki, di mana ciri-cirinya adalah seseorang yang bertubuh sedikit gemuk, bertinggi badan semampai, atau berambut pendek atau sedang atau panjang, berparas wajah bulat dan lonjong. Dan orang yang melakukan terhadap diri kamu di sini karena memang diri dia beranggapan kamu telah pernah menyakitin perasaan saya. Karena unsur sakit hatilah, makanya dia mengirim sesuatu. Makanya guys, saya pernah membuat satu video terhadap diri kamu. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Harus bisa kamu berpikiran ketika kata demi kata yang kamu ucapkan terhadap orang lain, apakah orang lain tersebut merasa enak didengar atau mungkin tidak enak didengar. Kamu harus bisa mencerna semua perkataan yang keluar dari mulut kamu. Tujuannya agar diri kamu tidak dirugikan. Ini dia. Kalau saya berbicara dari sisi lain, masih kemungkinan tujuan dia karena memang ingin merenggut
kebahagiaan kamu. Dia tidak senang melihat diri kamu itu bahagia. Dia tidak senang melihat diri kamu itu makmur. Dia tidak senang melihat diri kamu stabil di dalam kehidupan kamu. Makanya apapun yang kamu miliki untuk saat ini, usahakan jangan kamu pamerkan di dalam depan umum. Saya hanya mengingatkan, apapun yang kamu miliki, kamu jangan memamer-mamerkan di depan umum. Karena takutnya nanti itu akan merugikan diri kamu. Kartu selanjutnya, unsur air misterius. Kartu terakhir, unsur api, saling air dengan api. Tidak pernah menyatu dan akan saling menyerang. Berarti dari ketiga kartu ini, saya menyimpulkan diri kamu sedang berusaha untuk mencari seseorang, diri orang sedang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kesimpulan dari beberapa kartu ini adalah apa yang kamu rasakan untuk saat ini dan untuk 24 jam ke depan. Kamu akan menerima yang namanya konflik. Dan black magic tersebut akan membuat diri kamu pun semakin kacau. Tetapi ada hal misterius yang akan terungkap. Saya tidak tahu hal misterius itu apa yang terungkap. Setidaknya kartu pertama ini, tangan seseorang sudah mendapatkan siapa yang mengirim dan siapa yang membuat hal misterius tersebut terbongkar. Kamu bisa melihat sendiri nih, tangan seseorang menggenggam suatu tongkat. Inilah yang akan mengungkapkan siapa yang membuat dan siapa yang mengirim. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.